Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Saifianti, jurusan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan soal dari UAS mata kuliah TIK. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini kami diperintahkan untuk membuat vektor dengan sintaks ER, lalu hitung jumlah, rata-rata, ukuran vektor, dan standar deviasinya. Lalu kita juga diarahkan untuk memberikan contoh pengambilan elemen dalam vektor tersebut dengan sintaks R. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam R-nya. Oke, di sini. Jadi untuk membuat vektor kita akan menggunakan fungsi C, sintaks C. Misalnya saya ingin mendefinisikan vektor ini sebagai vektor 1. Kita tulis F1 sama dengan, lalu kita masukkan fungsinya, fungsi combine yaitu C, lalu kita tambahkan dalam kurung, lalu kita bisa langsung saja masukkan data yang ingin kita jadikan vektor gitu. Misalnya 1, 5, 2, 4. Nah, bisa langsung kita run saja. Run. Lalu kita panggil kembali F1 nya. Nah, akan menjadi vektor seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat vektor karakter. Saya namakan sebagai vektor 2 di sini. Kita kembali menggunakan fungsi combine. Lalu tanda kurung. Nah, untuk membuat vektor karakter kita perlu menambahkan tanda kutip sebelum memasukkan karakter. Nah, baru kita masukkan karakter gitu. Misalnya apel. Lalu tambahkan lagi misalnya melon. Lalu leci, durian. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita run. Kita panggil F2 nya kembali. Nah, akan muncul seperti ini, apel, melon, leci, dan durian. Nah, untuk membuat vektor kita juga bisa membuatnya dengan rentang tertentu. Misalnya saya ingin membuat vektor dengan rentang 1 sampai 20. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Kita run, lalu kita panggil lagi F3. Nah, akan muncul otomatis angka 1 sampai 20. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjumlahkan vektor. Untuk menjumlahkan vektor kita menggunakan sintaks sum. Sum. Lalu tanda kurung, kita masukkan di sini vektor yang ingin kita jumlahkan. Saya ingin menjumlahkan vektor 3, F3. Lalu run langsung saja. Nah, di sini langsung muncul jumlah dari vektor 3 yaitu 210. Untuk menghitung rata-rata vektor, kita menggunakan mean. Ini ya. Lalu masukkan vektor yang ingin kalian hitung rata-ratanya. Saya ingin mencoba hitung yang vektor 1. Kita run. Nah, langsung muncul rata-rata vektor 1 yaitu 3. Selanjutnya, untuk mengetahui ukuran suatu vektor, kita menggunakan sintaks ini ya, length. Nah, saya ingin mengetahui ukuran dari vektor 1. Kita tulis saja di sini F1. Kita run. Nah, 5 ya. Ukuran jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Nah, selanjutnya untuk mengetahui standar deviasi vektor, kita menggunakan sintaks SD.
saya ingin mengetahui standar deviasi F1. Kita run. Nah, langsung ketahuan di sini standar deviasi dari vektor 1 yaitu 1,58 sekian-sekian. Nah, selanjutnya untuk mengambil elemen dalam suatu vektor, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita tuliskan vektor mana yang kita ingin elemennya ambil, misalnya F3. F3. Lalu kalian tulis tanda kurung sikut seperti ini. Lalu kalian tentukan elemen keberapa dalam vektor tersebut yang ingin kalian ambil. Misalnya saya ingin mengambil yang ke-8. Terus 8. Lalu kita run. Nah, langsung ketahuan elemen ke-8 pada vektor F3 yaitu 8. Misalkan kalian ingin mengambil beberapa elemen, kalian tulis lagi F3, lalu seperti ini. Kalian ingin mengambil misalnya ke-7, ke-15, dan ke-20. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Lalu kita run saja. Oke, jadi di sini perlu kalian tambahkan fungsi combine lalu tanda kurung seperti ini. Nah, biar bisa kita run. Ya Allah. Nah, baru muncul seperti ini, 7, 15, dan 20. Kalian juga bisa mengambil elemen dengan rentang tertentu. Misalnya, pada vektor 3, saya ingin mengambil di rentang 3 sampai 10. Kita bisa menuliskan seperti ini. 3.2 10. Kita run. Nah, akan ditampilkan elemen 3 sampai 10 pada vektor 3 pada F3. Terus kita juga bisa mengambil vektor menggunakan tanda lebih dari, kurang dari. Misalnya seperti ini. F3. Terus kita tulis kembali F3. Lebih dari 7 misalnya. Kita run saja. Nah, akan muncul elemen dari F3 yang lebih dari 7. Juga bisa seperti ini. Kurang dari gitu misalnya. Kurang dari 19. Nah, seperti itu. Atau juga bisa kalian dengan cara seperti ini. F3 min 1 sampai 7. Nah, dengan rumus seperti ini kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi elemen 1 sampai 7 tidak disertakan di sini. Hanya elemen selain 1 sampai 7 yang akan muncul. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang kedua, yaitu untuk mencari data dari berbagai sumber lalu simpan dalam bentuk CSV, kemudian import data tersebut ke dalam R dengan rapih. Saya sudah memiliki data di sini. Lalu bagaimana cara menyimpannya ke dalam bentuk CSV? Kalian bisa pencet file, lalu save as. Nah, di sini kalian arahkan ke dalam folder yang ingin kalian simpan. Kalau pengguna Windows, kalian simpan pada folder di dalam disk C ya. Karena saya menggunakan MacBook, jadi cukup pilih folder yang Anda inginkan saja. Lalu bisa kalian nama
nama kan. Lalu kalian pencet di sini file type dan ubah ke yang CSV, delimited ini ya. Kalian tekan, sudah, lalu bisa kalian save. Oke. Nah, data sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan mencoba membukanya di R. Nah, oke. Untuk membukanya di R, kalian perlu untuk memencet tanda 3 di sini. Lalu cari folder di mana data CSV kalian berada. Tadi saya simpan di sini ya. Nah, ini kalian open. Jika sudah, kalian pencet more di sini, menu more di sini, lalu kalian pilih set as working directory. Tekan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah benar ya. Selanjutnya, kalian akan menulis sintaks read, salah ya. Terus di atas saja. Kita tulis read CSV ya, yang ini nih. Lalu kalian di sini ketik nama file yang ingin kalian buka. Sebelum itu harus tambahkan tanda kutip terlebih dahulu. Saya akan membuka yang ini, data coba 2 CSV. Maka di sini tuliskan sama persis ya, seperti nama filenya. Bisa kalian run. Oke. Saya akan mencoba data yang lain saja. Nilai hasil tes CSV. Lalu selanjutnya kalian ketik view. Lalu sebelumnya kita perlu mendefinisikan ini dulu agar lebih mudah. Seperti ini. Kita run kembali. Lalu kita ketik di sini view A. Kita run lagi. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, berikan contoh kondisional dengan sintaks Python. Oke, saya akan membuka Google Colab. Oke, jadi dalam kondisional terdapat berbagai macam. Ada if else, dan elif, yaitu if, else, dan if. Sebenarnya ada beberapa bentuk lagi, tetapi saya akan mengambil 3 saja. Nah, untuk di kondisional if, kita bisa untuk seperti ini. Misalnya saya mempunyai nilai berapa? 100. Nah, kita akan mendefinisikan bahwa nilai di atas 70 itu akan lulus ujian. Maka kita bisa menggunakan conditional if. If nilai lebih dari 7 ya. Lebih dari sama dengan 70. Nah, maka akan saya perintahkan untuk print Anda lulus ujian. Nah, kita run. Nah, kan seperti ini hasilnya.
Lalu jika saya masukkan angka di luar di luar fungsi ini nih, yang ini. Coba saya masukkan misalnya 60. Nah, tidak akan keluar apa-apa karena 60 ini tidak terbaca ya di sini. Tapi misalkan saya ingin nilai yang di bawah 70 ini akan muncul Anda tidak lulus ujian, maka Anda bisa menggunakan conditional if else. Nah, kita masukkan lagi saja yang di sini. Kita tambahkan else di sini. Else print Anda tidak lulus ujian. Nah, seperti ini akan muncul ya. Kalau di sini angka 60 dimasukkan, akan muncul Anda tidak lulus ujian. Nah, fungsi else ini untuk mendefinisikan angka selain lebih dari sama dengan 70 akan didefinisikan sebagai Anda tidak lulus ujian. Sama aja kayak nilai di bawah 70 akan terdefinisi sebagai Anda tidak lulus ujian. Gitu. Nah, selanjutnya ada conditional elif, if else if. Di sini ada terjadi 3 kondisi. Misalnya seperti ini. Misalnya saya ingin membuat nilai dengan rentang tertentu. Misalnya dari 90 sampai 100 masuk ke dalam grade A, 80 ke 89 masuk ke dalam grade B, 70 ke 79 masuk ke dalam grade C, dan di bawah itu akan masuk ke dalam grade D. Kita akan nulisnya seperti ini. Di sini saya buat seperti ini agar memudahkan. Lalu kita bisa menginput nilai. Masukkan misalnya nilai ujian TIK. Oke. Nah, di bawah kita tuliskan kembali sintaks if nilai di sama dengan di lebih dari 90, maka print Anda memperoleh grade A ya. Nah, di bawah sini kita menggunakan elif. Nilai lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 80 akan muncul Anda memperoleh grade B. Nah, selanjutnya lagi sama, kita menggunakan elif. Nilai lebih dari sama dengan 70 akan menghasilkan Anda memperoleh grade C. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kita baru bisa input yang else. Jadi selain nilai di atas ini akan dikenali sebagai else. Berarti nilai di bawah di bawah berapa ini? Di bawah 70 akan terindikasi sebagai else, dan kita akan printnya sebagai
Anda memperoleh grade D. Nah, seperti itu. Kita coba run saja. Kita masukkan misalnya 90. Oke, kita 100 deh. 100. Nah, maka akan menghasilkan Anda memperoleh grade A. Nah, misalnya kita coba lagi. Kita run ya. 80. Kita run. Nah, akan menghasilkan Anda memperoleh grade B. Terus kita coba lagi 70. Anda memperoleh grade C. Coba lagi. Di bawah 70 ya, 60, 69. Nah, Anda memperoleh grade B gitu. Jadi untuk conditional elif ini kita ada 3 kondisi dan lebih gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4. Buatlah data berbentuk list di Python. Lalu lakukan praktik mengubah data, menambahkan, menghapus, dan mereplikasi data pada list dengan sintaks Python. Oke, kita kembali ke Google Colab. Kita lihat di sini. Oke. Jadi untuk membuat list dengan sintaks Python, kita perlu untuk menambahkan list tersebut dulu. Misalnya saya ingin membuat list makanan. Ya, list makanan. Saya akan mencontohkan list berbentuk karakter karena tadi sudah menggunakan angka ya di R. Nah, untuk list kita tulis tanda kurung sikut seperti ini. Lalu masukkan saja karakter yang kalian masukkan. Tapi sebelum memasukkan karakter, kalian perlu menambahkan tanda kutip agar terdefinisi gitu. Misal saya ingin menambahkan bakso. Lalu misalnya mie. Apa lagi? Bakso rendang. Soto. Terus selanjutnya bubur mungkin. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita bisa perintahkan lagi untuk print list makanan. Nah, ini sudah tertulis di sini. Bisa kita run. Nah, akan muncul di sini bakso, mie, rendang, soto, dan bubur. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah data pada list makanan. Sebelum itu kita masukkan dulu fungsi ini ke dalam sini. Nah, untuk mengubah data kita tulis seperti ini, list makanan, lalu dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kita akan menambahkan indeks keberapa yang akan kita ubah. Misal ini kan indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Saya ingin mengubah indeks yang 0, yang bakso, ingin saya ubah menjadi, terus di sini sama dengan menjadi apa? Menjadi apa ya? Nasi goreng. Nah, seperti itu. Lalu kita perintah kepencet nasi goreng. Nggak mau. Nah, kita perintahkan kembali untuk print list makanan. Oke, kita run. Sebentar.
Oke, di sini kita perlu menambahkan tanda kutip ya, jangan lupa. Run. Nah, maka elemen bakso akan berubah menjadi nasi goreng di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan elemen pada list makanan. Kita tambahkan lagi ini. Bentar ya. Maaf. Bisa gini. Oh, gitu. Oke, menambahkan elemen. Kita tulis kembali nama list yang ingin kita ubah. Yang ingin kita tambahkan elemennya. Makanan. Terus tulis titik. Kita menggunakan sintaks append nih. Di sini. Lalu kalian tambahkan tanda kurung dan tanda kutip, ganti dengan karakter yang ingin kalian ubah. Saya ingin tambahkan karakter yang ingin kalian tambahkan ke dalam list. Maaf, misalnya saya ingin menambahkan ketoprak. Nah, seperti ini. Lalu kita perintahkan kembali untuk print. Nah, dengan begitu listnya akan ditambahkan elemen ketoprak. Selanjutnya untuk menghapus elemen, kita tambahkan lagi ini. Nah, oke. Untuk menghapus elemen kita menggunakan sintaks remove. Di dalam kurung ini kita masukkan elemen mana yang ingin kita hapus. Saya ingin menghapus mie, soalnya nggak sehat gitu. Enggak juga sih. Lalu kita print list makanan. Oke, kita run. Nah, dengan begitu elemen mie akan terhapus pada list makanan. Selanjutnya untuk menduplikasi data, kita menggunakan, kita definisikan dulu A sama dengan tuliskan list yang ingin kalian duplikasi, lalu ketik dengan tanda bintang. Nah, tanda bintang ini mengartikan akan mengalihkan listnya ke menjadi berapa gitu. Misalnya saya ingin menduplikasi menjadi 2. Kita tulis kembali print list makanan, lalu kita run. Maaf, maksudnya ini print A nya ya yang sudah terduplikasi. Nah, dengan begitu akan menjadi 2. Nih, bakso, mie ya, ada 2. Selain itu juga bisa kita menduplikasinya ke jumlah yang lebih banyak, misalnya 10. Kita run. Nah, maka list akan terduplikasi menjadi 10. Nih, banyak. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal terakhir, soal kelima. Jelaskan seberapa powerful black box AI dengan langsung mempraktekkan kegunaannya. Kita buka dulu black box AI. Nah, jadi black box AI itu adalah kecerdasan buatan yang dikhususkan untuk membantu dalam dunia pemrograman. Nah, black box AI ini bisa untuk membantu kita untuk membuat codingan, merapihkan codingan, atau membenarkan codingan
misalnya kan kita menemukan kondisi di mana codingan kita error. Nah, bisa langsung dikirim ke black box AI ini dan si black box ini akan membenarkan codingan kita. Nah, misalkan saya ingin menggunakan black box AI ini untuk membuat codingan. Kita buat codingan, buatkan saya ingin membuat game gitu, game dalam sintaks Python. Nah, kita langsung aja kirim. Nah, maka black box AI ini akan langsung menampilkan codingan sintaks R untuk membuat game. Nah, di sini ada game tebak angka menggunakan Python. Jadi komputer akan memilih angka acak antara 1 dan 100 dan pemain harus menebak angka tersebut. Oke, kita coba saja langsung ke dalam Python. Ke dalam Google Colab. Sini. Kita coba dari black box AI. Nah, kita langsung saja kita import. Kita run. Nah, di sini muncul, selamat datang di permainan tebak angka. Saya telah memilih angka antara 1 dan 100. Ini ya programnya. Lalu masukkan tebakan Anda. Nah, saya akan menebak misalnya angkanya tuh 48. Nah, akan muncul lagi tebakan Anda terlalu tinggi. Nah, berarti kita coba tebak lagi angka di bawah 48. Berapa ya? 30. Terlalu rendah, berarti ada di rentang 30 dan 48. 38. Terlalu tinggi. Oke, di rentang 38 sampai 30. 35. 32 kali. Rendah, 35 berarti. Gak tahu ya. Terlalu tinggi, berarti 33 atau enggak 34 nih. Oke. Selamat, Anda telah menebak angka 33 dengan 6 tebakan gitu. Bisa. Selain itu enggak cuman buat game aja. Untuk buat codingan lainnya juga bisa. Misalkan saya ingin membuat grafik. Saya memiliki data siswa 98 100. Ini punya saya ini 100. 95 92. Ya bagus-bagus ini ya. 90 99. Oke. Kita perintahkan buatkan grafik dengan data tersebut menggunakan sintaks R. Oke, kita kirim. Nah, di sini langsung ditampilkan langkah-langkahnya. Pastikan Anda telah menginstal paket ini. Terus diberikan juga kodenya. Oke, karena untuk install terlalu ribet, jadi saya akan perintahkan lagi buatkan tanpa harus menginstal paket. Nah, langsung dibuatkan. Bisa langsung kita copy aja lalu kita masukkan ke dalam R. Kita buka script baru. Kita masukin aja langsung. Lalu kita run. Nah, langsung muncul grafiknya di sebelah sini. Gitu. Selain membuat codingan juga bisa memperbaiki codingan. Tapi saya nggak ada contoh datanya yang error.
Jadi mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.